Ayat ini diinginkan untuk menegur orang-orang yang hatinya keras. Yang dibacakan Quran dia nggak tunduk. Gunung aja terbelah jemaah. Ini menunjukkan hati kita lebih keras dari gunung itu. Kalau kita tidak. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Yang dengannya kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan dunia kita dan urusan agama. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita, pemimpinnya orang-orang yang bertakwa, penghulunya para utusan Allah, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, jemaah rahimakumullah. Sebagian manusia tidak mudah menerima nasihat. Bahkan mencampurkan. Dalam kehidupan rumah tangga, mungkin sang suami mendapati istrinya seperti itu. Sulit dikasih tahu. Atau sebaliknya. Istri mendapati komandannya di rumah. Berat untuk menerima nasihat. Sebagian tidak mudah melaksanakan ketaatan. Sholat yang 5 waktu bolong-bolong. Sedangkan untuk pekerjaan, dia termasuk karyawan ideal. Bahkan berulang kali mendapatkan reward atas bagusnya kerjaan dia. Dedikasi dia. Kedisiplinan. Tapi sholat yang 5 waktu nggak dikerjakan. Bahkan termasuk bersegera dalam kemaksiatan. Sebagian hatinya tenang tatkala mendengarkan alunan suara musik. Tenang. Bahkan dia tenggelam di dalam alunan dan arus. Dan tatkala mendengarkan Al-Quranul Karim, dia gelisah. Gelisah. Mendengarkan kajian dia skip. Ada apa? Sebagian dari kita kalau perbincangan di grup itu tentang dunia, semangat. Tapi kalau agama yang menjadi topik, nasihat-nasihat disampaikan, maka mereka sedih dan muak tatkala agama mulai dibawa-bawa. Ada majelis-majelis seperti itu. Ada grup-grup seperti itu. Ahibati fillah. Ada apa sama kita? Allah Jalla Jalaluh berfirman di surat Al-Hadid ayat 16. Menegur orang-orang yang sudah lama beriman. Bukan mu'alaf baru masuk Islam. Setahun, 2 tahun. Udah lama masuk Islamnya. Udah banyak ilmunya. Tapi Allah menegur mereka.
Apanya yang ditegur? Hatinya. Al-qalb. Allah menegur agar orang-orang beriman ini tidak seperti kaum Nasrani, tidak seperti kaum Yahudi yang hati mereka keras. Diutus Nabi kepada mereka. Sebagian Nabi dibunuh. Na'udzubillah. Teguran dari Allah ini tentunya untuk kita sebagai pengikut Nabi alaihi salatu wassalam yang sudah panjang jarak kita sama Nabi alaihi salatu wassalam. Yang sebagian kita sudah 40 tahun Islam. Sebagian kita sudah 50 tahun Islam. Sebagian kita sudah 60 tahun Islam. Tapi belum tunduk hatinya. Belum mau menerima kebenaran tersebut dengan hati yang penuh dengan kedamaian melaksanakannya. Masih berat. Ya, sebagian kita mengatakan nanti aku akan tobat. Nanti aku akan berubah. Nanti. Kalau hatinya sudah keras, sulit. Mau didatangkan sejuta ustadz, sejuta kiai, mau dibawa umroh, dibawa haji, dibawa ke Masjidil Haram, dibawa ke Masjid Nabawi. Kalau hatinya keras. Abu Jahal hidup di mana? Di Mekah. Dekat dengan Masjidil Haram. Abu Lahab, pamannya Nabi alaihissalam. Tapi keras hati. Ayat-ayat dibacakan. Tidak tersentuh. Bahkan yang ada mereka berusaha untuk membuat kegaduhan agar peringatan Allah tidak didengar. Kalau berbicara bagaimana kita mengobati hati yang keras, maka kita harus tahu sebabnya. Kalau udah tahu sebabnya, ya tahu obatnya. Jadi ada obat yang dikasih sama dokter. Tapi ada penyebab yang kita seharusnya tidak mengulangin perbuatan tersebut agar kita nggak perlu obat lagi. Sebagian orang datang ke dokter 2, 3 kali, 4 kali. Seperti orang yang sesak nafasnya. Batuk-batuk. Datang ke dokter dikasih ini obat batuk. Obat untuk melegakan paru-paru. Dikasih. 3 hari lagi datang. Kasih lagi sama dokter. 3 hari lagi balik. 10 tahun nih selalu seperti itu. Kenapa? Karena penyebabnya nggak dia tinggalin. Apa penyebabnya? Dia merokok. Dia merokok. Dan disebutkan rokok itu dapat menyebabkan berbagai penyakit yang menakutkan. Dikasih tahu. Tapi tetap dikerjain. Apa gunanya obat yang diberikan? Maka dengan mengetahui sebab ini paling tidak kita udah bisa jaga diri. Karena kata dunia medis, al-wiqayatu khairun minal ilaj. Menjaga, memelihara itu lebih baik daripada ngobatin. Jangan sampai hati kita keras baru kita mencari obatnya. Tapi gimana hati kita nggak jadi keras? Ada banyak sebabnya. Yang pertama disebutkan al-ghaflah. Lalai. Lalai dari mengingat Allah. Lalai
lengah dari membaca Al-Quranul Karim. Qurannya nggak dibaca. Nunggu Ramadan baru buka Quran. Baca pun nggak ada keinginan untuk mentadabburi. Untuk mengetahui apa makna yang dia baca. Nggak ada. Ada orang yang bertahun-tahun dia pegang Quran. Sama sih dia baca, alhamdulillah. Ada orang yang baca Quran, alhamdulillah. Tapi dia nggak pernah tertarik untuk membaca artinya, tafsirnya, apa yang dia baca. Ini lalai orang ini. Tapi masih baca Quran. Nah, tingkat kelalaian orang-orang itu beda-beda. Tapi ada orang yang lalai tadi dari mengingat Allah, dari mentadabburi Al-Quran, dari merenungkan ciptaan-ciptaan Allah. Subhanallah jemaah. Ada kawan cerita, kebanyakan dokter-dokter syaraf di luar sana itu ateis. Padahal dia itu ketika mengoperasi orang ini, dia lihat bagaimana saraf-saraf itu yang gak mungkin dibuat oleh manusia. Tapi lalai, dia tidak mentadabburinya, tidak merenungkan. Melihat rembulan yang malam ini sudah melewatin bulatnya, yang nanti akan mengecil, kemudian hilang. Siang malam yang terus berkejar-kejaran. Ketika dia makan, dia dapat melihat ada ikan kadangkala yang enak yang disuguhkan. Ada nasi. Dia renungkan enggak? Ini nasi bisa sampai ke meja makan, gimana ceritanya? Oh, ya beli dari minimarket. Taib, kok bisa ada di minimarket? Oh, kayaknya dari gudang. Gudang beli ke petani. Petani menanam. Ditanam, dipupuk, ditungguin, dijagain, dipanen. Tahu-tahu nyampe ke meja makan kita. Ada cerita panjang di balik butiran-butiran beras yang dimasak di rumah kita. Tempe. Kok mikir kok ada tempe nih? Ceritanya dari mana? Kita melihat jemaah hujan yang turun. Tumbuh-tumbuhan yang tumbuh. Serangga-serangga, binatang-binatang yang ada. Diri kita sendiri. Pernahkah kita merenungkan? Yang kata Allah Azza wa Jal, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di diri kalian sendiri tuh ada tanda-tanda kebesaran Allah, keesaan Allah. Ngelihat nggak kalian? Dan lalai dari mengingat Allah ini benar-benar akan menjadikan orang itu linglung, menderita hidup, berpaling dari membaca Quran, dari berzikir. Apa yang akan terjadi? Maka Allah akan jadikan bagi dia penghidupan yang sepi. Dan kelak akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi buta. Lalu dia mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa engkau himpun aku dalam kondisi buta? Keluar dari kuburannya. Dia nabrak sana, nabrak sini, dia tidak tahu jalan. Dia bertanya, kenapa aku dihimpun dalam kondisi buta? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Engkau yang jadi masalah. Datang peringatan-peringatan kami kepadamu. Ayat-ayat kami datang kepadamu. Engkau abaikan. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Hari ini engkau dilupakan. Ahibati fillah. Kalau kita lalai dari mengingat Allah, sengsara hidup kita.
Allah ketika menyebutkan orang-orang beriman, sifat mereka tuh, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Apabila disebut nama Allah, bergetar hati mereka karena lembut hatinya, nggak keras. Dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Tapi apakah kita seperti itu? Atau kita terjebak dalam rutinitas yang hampa, hambar. Di surat Al-Hasyr ayat 21. Apa kata Allah SWT? Abu Sa'ud yang menafsirkan ayat ini dalam tafsirnya mengatakan, ayat ini diinginkan untuk menegur orang-orang yang hatinya keras. Yang dibacakan Quran dia nggak tunduk. Gunung aja terbelah jemaah. Ini menunjukkan hati kita lebih keras dari gunung itu. Kalau kita tidak mentadabburi Al-Quran, ayat-ayat Quran dibacakan tidak menambah keimanan kita. Di surat Al-Hajj ayat 46, Allah Azza wa Jalla menegur orang-orang yang tidak mau mentadabburi ciptaan Allah. Bintang-bintang yang menghiasi langit, burung-burung yang berterbangan, ikan-ikan yang berada di lautan berenang, dan semua ciptaan, semua tanpa terkecuali. Ketika dia memandangnya, melihatnya, kemudian lalai dengan kebesaran Sang Pencipta, dia tambah keras hatinya. Berangkat ke puncak, rekreasi, berangkat ke pantai, ke berbagai macam tempat. Pulang dari tempat-tempat itu, hatinya nggak lembut. Tambah keras hatinya. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan kesempatan itu untuk merenungkan. Sebagian orang di rumahnya punya akuarium yang berisi ikan arwana. Dia bangga memiliki ikan itu. Tapi dia nggak bangga dengan yang menciptakan ikan. Dia tidak duduk merenungkan betapa indahnya sirip satu persatu yang tersusun rapi dengan warna yang indah. Dia berbangga karena dia bisa beli ikan itu. Tapi dia tidak merenungkan. Makanya nggak tambah beriman dia. Punya ikan arwana yang harganya puluhan juta. Beli ikan koi. Harga 30 juta. Ditaruh di kolamnya. Indah itu ikan. Yang ada dia berbangga karena dia punya ikan koi yang harganya mahal. Dengan warna yang begitu indah. Tapi dia tidak membuatnya bangga dengan yang menciptakan ikan koi. Ini lalai ya. Yang membuat hati itu jadi keras. Padahal kemanapun kita pergi sebenarnya kita melihat ciptaan Allah. Engkau ngelihat semut aja. Kalau engkau renungkan, engkau akan beriman sama Allah Azza wa Jalla. Akan lembut hatimu. Ketika lihat rombongan semut itu, engkau mau berangkat kerja, lihat rombongan semut lagi jalan-jalan. Kemana mereka? Itu mau berangkat kerja. Semut-semut itu mau kemana? Rombongan mereka. Subhanallah. Sebab yang kedua, yang menyebabkan hati itu jadi keras, adalah banyak berbuat kemaksiatan.
kemaksiatan ini, walaupun kecil, itu menjadi pembuka untuk lahirnya kemaksiatan yang lain. Jadi jangan meremehkan kemaksiatan. Jadi kadangkala orang ini menganggap remeh sebuah perbuatan dosa, tapi karena udah kelamaan berbuat dosa, lemah dari hatinya pengagungan buat Allah. Nggak lagi mengagungkan Allah. Nggak ada rasa takut sama Allah. Yang dulunya ketika berbuat dosa langsung istighfar, hilang tuh. Karena udah kebanyakan dosanya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Innal mu'min idza adnaba kanat nuktatan sauda fi qalbi. Sesungguhnya seorang mukmin apabila berbuat dosa, maka akan ada noktah hitam di jantungnya. Kalau mungkin yang namanya jantung tersumbat, mungkin noktah-noktah hitam ini seperti sumbatan-sumbatan di jantung tersebut. Yang kadang-kala kalau sumbatan sedikit masih enak. Tapi kalau kebanyakan, dia nggak bisa bergerak. Dia seperti orang yang tertindih dengan barang yang berat sekali. Susah dia bernafas. Keringat. Udah rusak nih jantung. Ketika berbuat dosa, satu dosa jadi noktah. Jadi penyumbat tuh. Fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbuh. Kalau dia bertobat, meninggalkan dosa itu, minta ampun sama Allah, maka hatinya dikinclongkan kembali. Bersih. Sehat lagi tuh. Sumbatannya hilang. Wa in zada zadat. Tapi kalau dia tambah dosanya, tambah pula noktah hitamnya. Hatta ya'luwa qalbahu. Sampai akhirnya hitam itu menutupi hatinya. Dan kadangkala tutupan itu keras. Sehingga nggak bisa tembus tuh nasihat-nasihat. Petuah-petuah nggak bisa, udah ketutup dan tutupnya keras. Allah Azza wa Jal kata Nabi SAW, alladhi dzakar ran, alladhi dzakar Allah Azza wa Jal fil Quran. Itu yang namanya ran. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Di surat Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Tentang para pelaku, tentang orang-orang jahat. Mereka itu hatinya udah ketutup gara-gara dosa mereka. Yang kalau bicara keinginan taubat masih ada kadang-kala. Kadang-kala udah parah banget ya. Yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Makanya kadang-kala kita melihat ada orang-orang yang menganggap homoseksual itu lumrah. Bukan penyakit, bukan. Kenapa? Ya, karena kondisi hatinya udah ketutup. Bagaimana Nabi Lut ketika menyuruh kaumnya, kalian itu tuh perempuan-perempuan tuh, datengin mereka istri-istri kalian, menikahlah kalian. Kata mereka, malana fi banatika min haq. Wa innaka la ta'lamu ma nurid. Enggak, kita urusan perempuan-perempuan enggak punya hak kita untuk urusan itu. Engkau tahu apa yang kita mau. Sakit. Salah seorang ulama mengatakan, i'lam
anna dzunub turithul ghaflah. Ketahuilah bahwasanya dosa itu mewariskan kelalaian. Tadi kita sebutkan sebab pertama itu kita lalai. Kita lalai kenapa kita diciptakan. Yang ada dalam benak kita itu ya udah hidup cuma ini gitu. Kita lalai dari mentadabburi Al-Quran, mentadabburi ciptaan Allah. Dan dosa itu mewariskan kelalaian. Wal ghafla turithul qaswah. Dan kelalaian ini yang akan menyebabkan kerasnya hati. Wal qaswatu turithul bu'da minallah. Ketika hatinya keras, maka dia akan jauh dari Allah. Dan jauh dari Allah akan memasukkan ke neraka. Wa innama yatafakkar fi hadzal ahya. Orang yang bisa berpikir apa yang diucapkan, bahwasanya dosa mewariskan kelalaian, mewariskan kerasnya hati, mewariskan kita jadi jauh dari Allah. Kalau sudah jauh dari Allah, yang neraka tempatnya nanti. Ini orang yang bisa berpikir seperti ini itu orang hidup. Orang yang hatinya hidup. Kita ngomong kayak gini, kalau hatinya mati, nggak ada gunanya. Wa ammal amwat. Adapun orang-orang yang mati, dia udah membunuh diri mereka dengan kecintaan mereka kepada dunia. Nah, dalam bayangan dia hidupnya cuma di sinilah yang kita harus nikmati. Kadang-kala seperti itu. Makanya orang kalau sudah teledor dari melaksanakan yang wajib, sholat nggak benar, bolong-bolong sholatnya, durhaka sama orang tua, memutuskan silaturahim, puasa enggak, zakat nggak ngeluarin, riba dia lakukan, ya udah hati jadi keras. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Maidah ayat 13, apa kata Allah Azza wa Jalla tentang Bani Israel? Kenapa orang-orang Yahudi dilaknat, kemudian Allah jadikan hati mereka keras membantu? Karena mereka melanggar perjanjian yang ada. Kita punya perjanjian sama Allah. Allah berikan kepada kita segala fasilitas. Kedua tangan kita, siapa yang ngasih? Orang tua kita? Enggak. Kantor tempat kita bekerja? Enggak. Siapa? Bupati? Gubernur? Presiden? Enggak. Siapa yang ngasih? Allah Azza wa Jalla. Terus kita punya tugas mengabdi kepada Allah. Laksanakan perintahnya. Jauhi larangannya. Orang kalau dikasih fasilitas sama kantor, dikasih motor, kasih rumah, kasih mobil, mau nggak mau dia harus tahu diri. Ini orang enggak. Maka hukumannya dilaknat sama Allah, dijadikan hatinya keras. Na'udzubillah min dzalik. Sebab ketiga yang menyebabkan orang itu hatinya keras adalah kecintaan kepada dunia yang menyebabkannya bergantung dengannya, sibuk dengan kelezatan-kelezatan dunia. Yang ada di benaknya adalah ya perutnya dan yang di bawah perutnya. Bas itu yang dia pikirkan. Kalau kita lihat dia orangnya Masya Allah semangat. Rajin bekerja, cari fulus. Rasulullah SAW mengatakan, ittaqud dunya. Hati-hati sama dunia. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Yang kaya mati di dunia. Yang berkuasa mati di dunia. Yang pinter mati di dunia. Yang cantik mati di dunia. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Nggak lama kita hidup di dunia. Makanya orang kalau sudah sibuk dengan dunianya, ya kata Allah Azza wa Jalla, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Wail, celaka buat orang yang suka mengumpat, suka memaki, yang kerjanya ngumpulin harta dan menghitung-hitungnya. Dia berpikir harta itu akan membuat dia kekal. Nggak ada cuma.
Maka kita perlu berhati-hati dengan dunia. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, wa innal qaswata wa ghilazal qulub fil faddadin haitsu yatla'u qarna syaitan. Kata Nabi SAW, adapun keras membatunya hati itu ada di golongan al-faddadin. Faddadin ini adalah orang-orang yang suka teriak-teriak ngurusin hewan ternak mereka. Onta, sapi, kebun mereka. Sibuk dengan itu, hati jadi keras gitu. Makanya orang yang kerja di pasar doang, ya, nggak pernah datang kajian. Sebelum subuh udah berangkat ke pasar. Dengar adzan tetap dia buka ini itu. Hiburan ini, hiburan itu. Subhanallah. Hati itu bisa berkarat. Dan ketika dia berkarat dengan kecintaan kepada dunia, dia jadi menderita hidupnya. Yang seharusnya dunia ini ada di tangannya, ternyata dunia bukan di genggamannya. Dia yang digenggam sama dunia. Oleh itu kata Nabi SAW, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. In u'tiya radhi, wa in lam yu'ta sakhit, ta'isa wa antakas. Wa idha syika falan taqash, falan taqash. Atau falan tuqish. Nah, celaka. Siapa? Hambanya dinar, hambanya dirham, budaknya pakaian, budaknya tas, budaknya mode. Kalau dikasih ridho, nggak dikasih marah-marah dia. Semoga dia tersungkur, kata Nabi. Dan kalau ketusuk duri, semoga nggak bisa dikeluarkan itu duri. Jadi seorang, ya kita rasakanlah. Ketika kita sibuk ngurusin dunia, ya, hati kita berada di pasar. Seharusnya tubuh kita di pasar, hati kita di masjid. Itu yang menyebabkan orang hatinya lembut. Itu yang keempat. Maka dunia ini perlu kita berhati-hati. Dunia ini tidak lebih dari satu sayapnya. Engkau punya uang 1 triliun, itu tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Engkau punya negeri Indonesia, tidak lebih satu sayap nyamuk. Semua dunia dan isinya. Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udah ma saqa minha kafiran syarbat ma. Kalau dunia ini nilainya ada di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk, bukan seperti nyamuk ya, bukan seperti 2 sayap nyamuk, tapi 1 sayap nyamuk, orang kafir nggak akan dikasih seteguk air. Gak ada nilainya dunia ini. Kita ini cuma berada di atas jembatan, kita akan pergi. Maka ketika Nabi SAW beliau tidur di atas tikar yang membekas di perut Nabi SAW, ada garis-garis di perut Nabi SAW bekasnya tikar. Umar menangis. Dia mengatakan, ya Rasulullah, itu Kaisar Romawi, Persia, Raja Persia, mereka hidup dalam kenikmatan, kemewahan, sedangkan engkau seperti ini hidupmu. Apa kata Nabi SAW? Mali walid dunia. Apa urusanku sama dunia ini? Innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Permisalanku dengan dunia seperti seorang pengendara. Naik ontanya. Tahu-tahu dia istirahat di bawah pohon. Singgah sebentar.
kita singgah di dunia sebentar. Kemudian akan pergi meninggalkan dunia selama-lamanya. Coba kita bayangin Nabi kita alaihi salatu wassalam. Di dunia ini berapa tahun? 63 tahun juga. Dan sudah meninggalkan dunia berapa tahun? 1432 tahun. Bandingkan 63 sama 1432 tahun. Ada apa-apanya 63 tahun ini. Maka kalau ingin hatinya lembut, jadikan dunia di tanganmu. Jangan di hati. Berlindung kepada Allah dengan mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min malin yakunu alayya. Aku berlindung kepadamu dari harta yang jadi azab. Yang kelima, yang membuat hati jadi keras adalah panjangnya angan-angan. Ingin ini, ingin ini, ingin ini. Manusia boleh berangan-angan, tapi jangan terlalu panjang. Kau harus tahu, kau bakal mati. Maka dalam sebuah hadis disebutkan al-kayyis, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang suka introspeksi diri, mengevaluasi dirinya, dan dia beramal untuk yang sesudah kematian. Nih, angan-angannya dia berpikir yang sesudah kematian. Aku cuma 63 tahun. Kira-kira kau umurku seperti umur Nabi SAW. Bisa kurang, bisa tambah. Aku akan berbuat yang setelah kematian. Itu orang cerdas. Hatinya akan lembut orang kalau ingat dengan kematian. Wal ajiz. Man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil aman. Orang yang bodoh, orang yang lemah, adalah yang mengikuti hawa nafsunya, lalu dia berangan-angan atas Allah. Oh Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih. Akhirnya terus dia berbuat dosa dengan dalih Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun itu agar engkau bertobat, bukan agar engkau berbuat dosa. Yang keenam, yang menjadi penyebab kerasnya hati adalah berlebih-lebihan dalam hal yang mubah-mubah. Abu Sa'id Al-Khadimi mengatakan, wa fi kathratid naum daya'ul umur. Ini tidur itu mubah, tapi kalau banyak tidur, umurmu berkurang. Gara-gara engkau banyak tidur. Orang tidur itu seperti mati. Wa fautut tahajud. Engkau nggak bisa tahajud, tidur terus malam. Wa baladatut taba. Tabiatmu jadi dingin. Jadi beku. Kemudian wa qaswatul qalb. Dan kerasnya hati. Wa fi kathratit ta'am qaswatul qalb. Ini orang kalau makan terus. Kuliner berangkat sana, berangkat sini, makan ini, makan itu, kerjanya, pesen makanan terus, Masya Allah. Itu dapat membuat hati keras. Al-Fudail ibn Iyad mengatakan, "Thalathu khisalin tuqassil qalb." Ada 3 perkara mubah. Mubah. Boleh perkara ini. Tapi kalau berlebihan akan membuat hati jadi keras. Yang pertama kata beliau, kathratul akl. Banyak makan. Maka kalau ingin hatinya lembut, puasa. Puasa Senin Kemis. Atau puasa 3 hari dalam sebulan. Atau paling tidak engkau puasa sehari dalam sebulan. Loh kan nggak wajib Ustaz. Sebagaimana engkau makan banyak nggak wajib, tapi engkau kerjain. Engkau jalan-jalan nggak wajib engkau lakukan. Engkau rekreasi nggak wajib, tapi engkau bersungguh-sungguh melakukan. Kadang kalau sebagian orang kalau dikasih nasihat agama, oh nggak wajib, ini itu. Kita bicara bagaimana engkau supaya hatinya nggak keras. Beliau mengatakan 3 perkara yang membuat hati keras, kathratul akal,
Wa kathratun naum wa kathratul kalam. Banyak makan, banyak tidur, banyak ngomong. Ini menyebabkan hati jadi keras. Kapan kau berzikir? Ngobrol. Dari pagi sampai zuhur. Habis sisa sampai tengah malam. Dan kita melihat ada orang-orang yang kerjanya. Nih, malam hari nanti berangkat ke kafe mana. Makan. Ngobrol. Nanti tidur. Bukan pulang malam, sepertiga malam, bukan sholat malam, nggak tidur. Sampai jam berapa. Kurangin. Main game tuh. Kebanyakan main game hatinya keras. Yang ketujuh, banyak berbaur dengan manusia tanpa ada maslahat. Kumpul-kumpul doang. Mak-mak nanti rombongan arisan berangkat sana, berangkat sini. Kumpul sana, kumpul sini. Dapat apa? Dapat apa? Kalau ada maslahatnya boleh. Maka disebutkan, kita ini dalam bergaul dengan manusia, kita perlu hati-hati. Ada pergaulan yang seperti makanan yang mau gak mau kita harus bergaul dengan mereka. Makanan yang bergizi itu bergaul dengan orang-orang soleh yang berilmu. Ada yang kedua, kita bergaul ya seperti vitamin yang kita butuhkan lah. Atau seperti obat. Kalau tadi seperti makanan yang seperti obat. Yaitu bergaul dengan kolega-kolega bisnis yang memang kita ada perlunya. Tapi kalau engkau kelebihan akhirnya dalam bergaul sama mereka. Yang awalnya urusan bisnis, lalu nanti urusan jalan-jalan, urusan main ini, main itu. Nah, jadi keras hati kita nanti. Secukupnya. Ada bergaul yang penyakit. Bergaul sama orang, nggak ngapa-ngapain, ngomong kosong no. Main ini, main itu. Ada yang bergaul sama orang itu racun buat kita ketika kita bergaul dengan orang-orang yang nggak soleh. Yang suka berbuat dosa. Karena nggak enak ini itu akhirnya bergaul sama mereka, kebawa sama mereka. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, inna fudulal mukhalatah. Sesungguhnya bergaul yang berlebihan itu adalah penyakit akut. Penyakit yang membahayakan. Yang menarik segala keburukan. Berapa banyak pergaulan yang menghilangkan nikmat. Berapa banyak pergaulan yang menanamkan permusuhan. Dan ini gara-gara bergaul yang berlebihan. Model hidup kita itu waktu. Waktu kita kadang-kala untuk hal-hal yang kurang berguna. Kemudian yang kedelapan, yang menyebabkan kerasnya hati, ya kita nggak berkasih sayang sama orang. Makanya ketika ada orang datang kepada Nabi SAW mengeluhkan kerasnya hati, apa kata Nabi SAW? At'imin miskin wamsah ra'sal yatim. Engkau perlu ngasih makan orang miskin. Ini kegiatan-kegiatan sosial, membantu orang, mengusap anak yatim, itu melembutkan hati. Tapi kalau kau nggak pernah punya kegiatan seperti itu, kau nggak punya kasih sayang, kau cuma mau happy, mau bersenang-senang, maka jadi keras hatinya. Maka yang ingin lembut hatinya,
ingin ngobatin kekerasan hatinya, tadi ikut kegiatan sosial. Jangan cuma kirim fulus. Makanya Nabi SAW ketika memberikan nasihat kepada orang yang mengeluhkan kerasnya hati, ada dua yang Nabi sampaikan kepada dia. At'imil miskin wamsah ra'sal yatim. Kasih makan orang miskin dan usap kepala anak yatim. Artinya kita itu bukan hanya kirim fulus, tapi kita hadir dalam kegiatan sosial tersebut. Ikut memberi makan tadi, mengusap kepala anak yatim. Bukan mengusap selesai. Enggak, kita berusaha untuk melembutkan hati kita. Melihat kesusahan mereka, kesedihan mereka. Maka kalau tadi disebutkan yang menyebabkan kerasnya hati, salah satunya adalah panjangnya angan-angan. Yang menyebabkan lembutnya hati, itu ziarah kubur. Ingat sama mati. Itu jadi obat. Kau datang ke kuburan, ziarah kubur. Ingat, ya Allah bakal mati aku. Padahal dia berpikir ini itu, aku bakal mati. Bekalku udah ada belum? Bekal buat hidup udah kelebihan. Udah kelebihan sebagian orang bekal buat hidupnya. Tapi dia masih terus lupa dengan bekal buat mati. Kemudian yang ke-9 yang menyebabkan kerasnya hati ini adalah fanatik kepada pendapat dan banyak debat. Itu bikin hati kita keras. Kita lihat orang-orang musyrikin. Kenapa mereka tidak meninggalkan menyembah berhala? Karena kata mereka ini tradisi. Ini budaya nenek moyang kami. Kami tidak akan meninggalkan. Bagaimana ketika Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung mereka. Mengajak mereka berpikir, nih gak bisa ngomong patung ini. Kalian menyembah mereka. Patung ini tidak memberikan manfaat kepada kalian. Tidak memberikan mudarat kepada kalian. Kalian menyembah mereka. Tapi hati mereka udah kadung keras. Kata mereka, dari dulu nenek moyang kami melakukan ini. Udah salah. Masih bantah. Karena apa? Dalilnya apa? Ya sudah, nenek moyang. Ahibati fillah, jadi yang ingin hatinya lembut. Perbanyak zikir. Bukan hanya zikir lisan. Tapi zikir hati. Bukan hanya mengucapkan subhanallah. Tapi baca Quran. Mengingat Allah dengan merenungkan ciptaan-ciptaan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah, hati itu akan. Yang kedua, setelah kita menyebutkan sebab ya, ini kita bicara tentang obatnya. Berdoa minta sama Allah Azza wa Jalla. Minta supaya dilembutkan hatinya. Minta ditetapkan hatinya di atas agama Allah ini. Allahumma inni as'aluka thabata fil amr wal azimata ala rusyid. Baca ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Dawamkan sholat. Karena sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Makan yang halal. Makan yang halal. Cari kerjaan yang halal. Karena daging mana saja yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih pantas jadi tempatnya. Perbanyak ibadah-ibadah sunnah. Anjuran-anjuran. Karena kita akan mendapatkan cinta Allah Azza wa Jal. Tadi juga disampaikan berbagi dengan orang-orang. Peduli dengan orang-orang miskin. Kemudian mengingat kematian dengan berziarah kubur. Kemudian hadir di majelis-majelis ilmu. Cari kawan yang soleh. Yang baik. Melihat kepada yang di bawah kita, bukan melihat kepada yang di atas kita. Perbanyak istighfar. Bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Ziarah ke tempat orang-orang yang susah. Yang sakit. Yang cacat. Semoga itu menjadi obat kerasnya hati kita. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.